Korban ledakan SMA N72 berangsur pulang. Penyergapan pengedar 10 kg sabu di Asahan. Gerindra dukung Soeharto dan Gus Dur jadi pahlawan nasional. Bakti TNI AD bersihkan rawa bening. BNN temukan ladang ganja total 6,5 hektar tersebar di Aceh Utara. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Cila, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa, karena kita hari ini juga memperingati Hari Pahlawan Nasional. Tentunya ini juga semoga diharapkan dapat menjadi penyemangat kita semua, mengingat bahwa pahlawan bukan hanya sekedar mereka yang telah berjuang di medan perang, namun juga banyak sekali pahlawan-pahlawan masa kini, seperti guru dan tentunya para perempuan yang juga memperjuangkan hak-hak mereka. Luar biasa sekali Cila, dan tentunya selain 5 informasi utama tadi, kita juga akan hadirkan rangkuman informasi lainnya dalam Menyapa Indonesia Pagi. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana Wakil Ketua DPR RI Dasko menjenguk para korban ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta yang dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai kejadian tersebut, Dasko berpesan agar pihak sekolah dapat menerapkan azas kehati-hatian dan mengawasi penggunaan gadget para murid. Wakil Ketua DPR RI Dasko menjenguk korban ledakan bom SMA Negeri 72 Jakarta didampingi oleh utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Usai meninjau para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, Dasko menyampaikan rasa prihatin dan menaruh keprihatinan penuh terhadap para korban, serta berharap para murid yang juga menjadi korban ledakan dapat segera pulih seperti sedia kala. Dasko mengungkapkan dari 60 korban, 4 diantaranya harus dilakukan operasi lantaran mengalami luka parah di bagian kepala dan rahang. Ia pun meminta pihak berwajib dapat segera mengusut tuntas penyebab dari ledakan bom tersebut. Ya, yang pertama-tama kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala. Demikian. Bang, apakah sudah berdiskusi? Biar nanti kalau soal itu pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Tadi memang sudah ada beberapa guru, namun kami biar pihak yang berwenang yang akan kemudian menjelaskan mengenai hal-hal yang terjadi. Demikian. Kalau yang dioperasi itu karena luka-lukanya cukup parah, ada yang di rahang, ada yang di kepala, dan ada yang di muka. Ya, kita himbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian lebih menerapkan asas kehati-hatian, terutama kepada para murid dalam melihat-lihat gadget ya. Itu antara lain mungkin tadi karena pengaruh dari yang dilihat di media-media sosial tadi. Demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mengenai hal-hal penyebabnya, biar pihak yang berwenang nanti yang akan menjelaskan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, orang tua murid meminta kepada pihak sekolah SMA Negeri 72 untuk memperketat bagi yang ingin keluar masuk sekolah dan mengecek barang bawaannya. Saat ini ledakan masih didalami oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Kenapa sih? Gede ledakan tadi bunyinya gede banget.
Ledakan terjadi mengejutkan warga di Jalan Prihatin RT 7 RW 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang kemarin. Akibat kejadian ini sebanyak 54 murid dan guru jadi korban ledakan dan mengalami luka-luka. Sabtu pagi nampak sejumlah petugas TNI Polri berjaga di gerbang sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Retno Arianti, salah satu orang tua murid, mendengar ledakan mengira dari pecah ban yang kerap terjadi. Di sisi itu, para siswa berhamburan keluar dengan menggotong rekannya dengan tandu dalam keadaan luka bakar, bahkan sebagian korban lain juga mengalami luka-luka bagian tubuhnya. Salah satu anak Retno Arianti kini selamat dari peristiwa tersebut lantaran sedang tidak masuk sekolah mengikuti pembelajaran. Para temannya pun meminta pertolongan kepada Retno untuk bersinggah sementara waktu di rumahnya. Saya pikir itu adalah ledakan dari pecah ban di truk di jalan raya di kayak Yosudarso itu seringkali seperti itu. Nah itu suaranya seperti itu. Jadi saya pikir ledakan ban. Nah itu saya dengarnya sih ngehnya hanya sekali. Lalu sekitar kira-kira 3 menit dari saya dengar ledakan itu, saya pulang. Arah kebetulan rumah saya adalah lurusan SMA 72 itu. Dekat ya. Saya di Jalan Prihatin. Lalu saya lihat anak-anak yang perempuan, siswi yang kebanyakan perempuan itu di jalanan sudah membuat 2 baris seperti memberi kiri kanan memberi jalan. Kan saya nggak tahu, saya teriak, kenapa, ada apa? Ada kebakaran tante di dalam 72. Terus ada ledakan, kemungkinan gas dari kantin katanya gitu. Lalu terus nggak lama ada tandu bopong anak laki-laki itu ada 3. Pertama 1 dulu, terus saya lihat lagi ada 2 lagi, ada 3. Saya hancur kayak hati-hati, pikir itu salah satu respon saya ketika kebetulan anak saya sekolah di 72. Laki apa perempuan? Perempuan. Kebetulan saat itu dia nggak masuk kelas 3. Kelas 3 juga ya. Karena dia tidak masuk, kurang sehat. Terus saya pikir, ini kenapa depan lihat anak dibopong seperti itu dengan luka-luka seperti itu, ada yang kena mukanya, badannya, tangannya, kakinya, ada yang hanya celana pendek, telanjang dada, celana pendek. Terus lalu yang kedua masih dengan seragam tapi compang-camping, hancur kayaknya saya lihatnya gitu. Saya sedih, saya teriak, kenapa ada apa? Ada kan tante di dalam gitu kan. Saya nggak tahu, saya langsung pulang, saya parkir motor saya masuk ke rumah saya bilang, anak saya panggil-panggil, itu kamu lihat di sekolah itu ada korban ledakan apa nggak tahu apa gitu. Terus siapa? Nggak tahu, kamu lihat. Anak saya langsung ke sana. Saya cari tahu temennya, akhirnya ada beberapa temennya kelasnya. Gue boleh nggak ke tempat lu? Boleh, sama-sama tempat gue. Akhirnya ada beberapa anak di rumah saya. Gitu ya? Ya, dengan kondisi yang satu anak laki-laki didampingi temennya, dipegang, ayo dia gemeter. Saya juga sedih banget lihatnya kayak gitu kan. Saya merasakan itu, ini udah hati saya udah di situ, karena kan anak saya sekolah di situ, dan sebagai seorang ibu melihat seperti itu, orang tuanya kan tahunya mereka sekolah, tiba-tiba dengar berita kayak gitu, hancur rasanya gitu. Terus yang ibu tahu pada saat itu belum sempat mereka dibawa ke rumah sakit ya? Dilarikan, ada yang ke BK, lalu ada yang ke sana, saya nggak tahu, atau mereka muter. Kan BK di belakang sini Pak, di belakang SMA 72 persis itu ada balai kesehatan. Berharap agar kejadian pertama kalinya di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta tak terulang kembali. Orang tua murid meminta kepada pihak sekolah untuk diperketat bagi yang ingin keluar masuk sekolah tersebut dan mengecek barang bawaannya. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sebanyak 29 korban ledakan SMAN 72 Jakarta masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit. 14 orang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, selanjutnya di RS Yarsi sebanyak 14 orang, dan di RS Pertamina Jaya ada 1 orang. Dari 14 yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, terdapat 2 orang yang masih dirawat di ICU. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk mengunjungi para siswa korban ledakan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri mengungkap jika masih ada 29 korban ledakan dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ke-29 tersebut berada di 3 rumah sakit yang berbeda. 14 orang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 14 dirawat di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 orang dirawat di RS Pertamina Jaya.
Dari 14 yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, terdapat 12 yang dirawat inap dan 2 orang yang masih dirawat di ICU. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96 dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Jadi kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Bukan juga nanti di sekolah pun kita juga akan mempersiapkan. Kapolri juga membuat posko trauma healing untuk memberikan pelayanan bagi siswa bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Theo Fandi, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, penyidik melibatkan Densus 88, Puslap 4 Mabes Polri, dan Polres Jakarta Utara untuk menelusuri dugaan adanya jaringan di balik peristiwa tersebut. Polisi mengungkap terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta adalah salah satu siswa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan satuan dari Densus 88 anti teror tengah mendalami keterlibatan pelaku dengan kelompok teror. Budi menyebut pendalaman itu dilakukan seiring pengungkapan motif pelaku melakukan peledakan tersebut. Kami ulangi, pihak Densus 88 menganalisa terkait tentang apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif. Itu adalah kewenangan dari Densus. Makanya kami sampaikan, kami berharap rekan-rekan juga bersabar. Dalam waktu dekat Bapak Kapolda akan melaksanakan rilis secara paripurna, secara lengkap dari seluruh satuan kerja yang kami sampaikan tadi. Sebelumnya dalam tempat kejadian perkara ditemukan senjata mainan yang bertuliskan tulisan yang diduga sebagai motif dari si pelaku untuk melakukan peristiwa tersebut. Dari Jakarta Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan. Wakapolri Komjen Dedi Prastio melapor kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komjen Dedi mengatakan ledakan tengah masih didalami oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komjen Dedi mengatakan ledakan tengah didalami oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Pihak kepolisian masih mendalami ledakan tersebut. Sudah ditangani sama Polda Metro, sama Densus, sama Kabar Reskrim. Apa itu, Pak? Indikasinya seperti apa ya, Pak? Sedang didalami dulu, Mas. Nanti akan disampaikan hasilnya. Maaf, Mas. Permisi, Mas. Maaf, Mas. Belum, masih dalami dulu ya. Sudah dalami dulu. Polda Metro, Kabar Reskrim, sama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sebelumnya mendatangi RS Islam Cempaka Putih yang menjadi salah satu lokasi perawatan korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia mengatakan ada 54 korban. Dia belum menjelaskan detail penyebab ledakan. Dia hanya mengatakan korban mengalami luka ringan dan sedang. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus melakukan tinjauan langsung ke SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta usai terjadinya ledakan. Dari hasil tinjauan tersebut, dirinya mengatakan bahwa ledakan terjadi sebanyak 2 kali.
Usai terjadinya ledakan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus melakukan tinjauan langsung ke SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Lodewijk mengatakan ledakan yang terjadi pada Jumat siang tersebut terdengar sebanyak 2 kali. Namun saat ditanya perihal penemuan 2 senjata api, dirinya menegaskan bahwa senjata itu merupakan mainan. Ia meminta kepada sebuah pihak menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman terkait ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Di dalam yang jelas pada jam 12.15 tadi di masjid atau musolanya SMA 72 ya Kodaeral ini telah terjadi ledakan ya, telah ledakan, dan ledakan itu ada 2 kali ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid ya. Kemudian fakta yang lain ada korban ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang ya. 20 orang itu masih dirawat di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah. Ada temuan bahan peledak, Pak, atau senjata, Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran ya. Setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, tentang ledakan masih di tim forensik lagi kerja, apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya, bom molotov di lokasi. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Bang, informasi awal yang Bang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Bang dapat? Itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal. Ya. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana, Pak? Oh, jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial memastikan pendampingan bagi korban ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta saat para siswa melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di lingkungan sekolah itu. Pendampingan hingga penyaluran bantuan akan diberikan kepada para korban. Kemensos memastikan pendampingan bagi korban ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta saat para siswa melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di lingkungan sekolah itu. Menteri Saifullah Yusuf saat ditemui di Kompleks Kementerian Sosial mengatakan bahwa pendampingan hingga termasuk penyaluran bantuan yang menjadi tugas kementeriannya akan diberikan beriringan setelah adanya hasil penyelidikan resmi dari aparat kepolisian. Penyelidikan oleh aparat kepolisian, kita belum tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kita mari bersama-sama tetap tenang dan sambil menunggu hasil yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ini penting supaya kita tidak terbawa oleh berita-berita yang mungkin bisa jadi itu tidak benar adanya. Memang saya dengar juga ada korban, tapi mudah-mudahan semuanya selamat karena telah ditangani dengan baik. Himbauan saya, mari kita tenang dan kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk menyelidiki sambil kita menunggu hasilnya. Ya, saya kira itu. Insya Allah nanti tergantung hasil asesmennya. Kita lihat hasil asesmennya dan akan kita bantu. Ya, akan kita bantu sesuai dengan tugas dari Kementerian Sosial. Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk bersabar dan tidak terprovokasi dengan segenap informasi di berbagai kanal media sosial yang kebenarannya masih diragukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendorong transformasi pertanian melalui teknologi digital. Melalui program Tani Digital, pemerintah ingin membuat sektor pertanian lebih efisien dan meningkatkan taraf hidup petani.
Sektor pertanian Indonesia kini memasuki era baru yang tak hanya mengandalkan tenaga dan lahan, tetapi juga teknologi, data, dan inovasi digital untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui program Tani Digital terus mendorong transformasi pertanian dengan pemanfaatan teknologi Internet of Things atau IoT. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan membantu petani naik kelas melalui penggunaan teknologi modern. Dalam kegiatan panen tani digital di Kabupaten Sragen, Rabu 5 November 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa teknologi baru harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu teknologi yang digunakan dalam program tani digital adalah IoT Smart Precision Agriculture System, hasil inovasi anak bangsa. Sistem ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Program Tani Digital merupakan kolaborasi antara Kemkom Digi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Sragen, dan mitra penyedia teknologi. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Presiden menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mencapai swasembada pangan nasional. Makanya intuisi para petani ini digabungkan dengan kemajuan teknologi. Kita tahu kapan sawah kita kekurangan air, kapan membutuhkan pupuk, kapan membutuhkan cahaya, ya, atau kalau terlalu panas suhunya itu bisa dideteksi dari rumah masing-masing. Transformasi melalui program Tani Digital membuktikan bahwa teknologi bukan hanya milik kota, tetapi juga sahabat petani di desa. Inovasi yang berpihak pada petani ini menjadi langkah konkret dalam membangun ketahanan pangan nasional berbasis teknologi dan kolaborasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rutan Depok gelar program kuliah gratis untuk narapidana. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto, Rutan Depok semakin gencar menggelar sederet program kemandirian untuk warga binaan. Salah satunya yang cukup menyita perhatian ialah program kuliah gratis. Program yang digagas oleh Kepala Rutan Depok Agus Imam Taufik ini diyakini efektif untuk memutus mata rantai kejahatan, sekaligus membuka peluang positif bagi para narapidana ketika bebas dari masa hukumannya. Program kuliah gratis ini pun disambut antusias sejumlah warga binaan. Pasalnya, cukup banyak yang mendaftar untuk mendapatkan program beasiswa S1 tersebut. Kepala Rutan Depok Agus Imam Taufik mengatakan bahwa pendidikan adalah hak untuk semua warga negara, termasuk mereka yang saat ini berada di balik jeruji besi penjara. Program kuliah gratis itu akan diikuti sekitar 24 warga binaan. Terkait hal tersebut, pihak Rutan Depok sendiri merasa perlu untuk berkolaborasi, membangun kemitraan strategis dengan beberapa kampus, pemerintah daerah hingga dinas sosial, agar warga binaan bisa mendapatkan program tersebut. Kami dari Rutan Depok sedang mengupayakan langkah-langkah strategis melalui kemitraan strategis dengan beberapa stakeholder, termasuk pemerintah daerah Kota Depok, dinas sosial, dinas pendidikan, dan beberapa kampus untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak kami warga binaan Rutan Kelas 1 Depok dalam rangka program kuliah S1 gratis bagi warga binaan. Saat ini pihak Rutan Depok juga tengah intens membangun komunikasi dengan salah satu kampus yang dikabarkan siap mendukung program itu. Ada sejumlah syarat dalam ketentuan program kuliah gratis Rutan Depok. Pertama, berkelakuan baik, memiliki ijazah SMA, kemudian seleksi asesmen, dan melakukan screening untuk menjadi kandidat salah satu warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan kuliah gratis tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita paruh baya berusia sekitar 40 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan usai terjatuh dari lantai 14 sebuah apartemen. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sesosok jasad wanita diperkirakan berusia 40 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah apartemen mangkrak, Jalan Ratna, Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang.
Korban ditemukan tersangkut di lantai 2 usai terjatuh dari lantai 14. Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang dan sudah tak bernyawa. Korban diketahui bernama Rina Yuliana, warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh petugas keamanan setempat saat melakukan patroli di sekitar lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke tempat kejadian perkara langsung melakukan olah TKP. Ceceran darah juga ditemukan di dasar gedung, diduga akibat korban terbentur benda tumpul sebelum tersangkut di lantai 2. 8 masuk, pas begitu ya cari-cari, ditunggu-tunggu sama anggota saya, masih dia maling pencurian, tahu-tahu ditunggu, pas ini tahu dia keluar dari atas. Dia tuh loncat, Pak? Loncat. Dari lantai berapa, Pak? 14. Oh, untuk lantai 14. Iya. Itu cewek, Pak, jenis kelamin? Cewek. Muda, tua, Pak? Seumuran lah. Seumuran. Ya. Apa aja, Pak? Apa pakai baju celana doang atau ada bawa tas gitu, Pak? Bawa tas. Bawa tas. Ya. Oke. Dia bawa motor juga, Pak? Bawa motor. Hingga kini belum dapat dipastikan penyebab pasti kematian korban. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 10 kg sabu yang dilakukan dua pria di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Untuk meringkus pelaku, polisi harus menghentikan mobil yang digunakan pelaku secara paksa. Video penangkapan dua tersangka diduga kurir narkoba ini direkam oleh anggota kepolisian. Petugas terpaksa menghentikan mobil yang mengangkut 10 kg sabu yang diduga kuat akan dikirim ke kota Medan. Dua penumpang mobil masing-masing berinisial ZK dan IP sempat menolak membuka pintu mobil sebelum pada akhirnya menyerah. Dari dalam mobil, petugas berhasil menemukan 10 kg sabu yang dibawa dua pelaku yang disimpan di bagian belakang mobil menggunakan satu tas besar. Kuat dugaan barang haram tersebut berasal dari Malaysia dan rencananya akan dibawa ke kota Medan untuk kemudian diedarkan. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak pada Jumat sore mengungkapkan dalam kasus 10 kg sabu ini terdapat satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui sedang dalam pengejaran pihaknya. Pelaku yang sedang diburu berperan sebagai pengendali dua pelaku yang ditangkap dan yang menentukan kemana nantinya narkoba akan diantarkan. Polisi juga masih mendalami keterangan kedua pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam jaringan mereka. Berhasil mengungkap kasus 10 kg sabu dengan dua tersangka ZK dan IP dan satu DPO AW yang mengendalikan tersangka tersebut di dalam hal penerimaan barang dan nanti akan mengantarkannya ke Medan. Namun demikian, untuk pengendali dari luar masuk ke dalam, ini merupakan jaringan internasional yang sumber barangnya ada dari Malaysia sehingga dibawa sampai ke Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan Hasim Joyo Hadikusumo menjadi utusan Presiden dalam acara KTT Perubahan Iklim Belém, Brasil. Kehadiran utusan Presiden di KTT Perubahan Iklim di Brasil untuk meminta dukungan internasional agar tata kelola hutan di Indonesia yang berbasis masyarakat dapat dilanjutkan dengan pengelolaan hutan yang lebih baik. Dalam forum tersebut, Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan bila Indonesia akan terus berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam upaya global menangani perubahan iklim bersama sejumlah negara lainnya. Dari pemerintah Republik Indonesia dan juga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen Indonesia terhadap, sekali lagi terhadap perjanjian Paris tahun 2015 dan juga beberapa perjanjian yang antara lain yang dari COP28. Dan hari ini saya atas nama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam Tropical Forest Forever Facility. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia, dan berbagai negara lainnya termasuk Democratic Republic of Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak ya di daerah tropis.
hutan terdegradasi. Dan kami sudah sampaikan komitmen. Presiden Lula dari Brazil sangat-sangat senang. Juga sejumlah kepala negara juga sangat senang, termasuk Presiden Macron dan presiden-presiden menteri lainnya. So ini yang saya mau sampaikan hari ini. Indonesia akan nanti ikut serta dalam inisiatif baru yang diprakarsa oleh Brazil. Selanjutnya saya silakan ke Pak Menteri Kehutanan. Panik dulu. Tunggu, pasti kalau soal angka tadi berapa Pak? Kalau soal angka yang tadi untuk soal TFCC itu? Yang mau didirikan itu satu fasilitas $125 miliar, ya. Brazil komit $1 miliar, Indonesia komit $1 miliar, Norway negara kaya dan maju komit $3 miliar selama 10 tahun. Terus ada negara-negara lain yang komit tapi angkanya jauh lebih kecil, ya, jauh lebih kecil. Prancis komit, mereka sudah store 400 juta euro dan mereka komit untuk tambah 500 juta euro lagi sampai tahun 2030. Saya kira dari Prancis sangat bagus. Sementara itu, Raja Juli Antoni menyampaikan bila kini Indonesia telah membuat satuan tugas khusus percepatan pengakuan hutan adat pada Maret 2025. Satgas tersebut dibentuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 1,4 juta hektar menjadi hutan adat baru selama periode 2025-2029. Pidato Pak Hasim Joyohadikusumo sebagai utusan khusus bidang perubahan iklim dan energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama untuk bersama-sama secara multilateral untuk melindungi bumi kita. Pertama, komitmennya Indonesia tetap percaya dengan Paris Agreement dan norma-norma yang lain ya, untuk terus bergerak secara bersama-sama secara multilateral. Yang kedua, Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, ya, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga Indonesia siap chip in ya, untuk membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brazil. Ini juga menunjukkan bahwa sebagai negara berkembang dan sekaligus negara yang memiliki hutan tropis terbesar, kita bicara kepada negara-negara maju dan kepada seluruh belahan dunia lainnya bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tapi juga secara aktif ya terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita. Dan yang ketiga, Pak Presiden juga menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil ya, yaitu memberikan hak ya, kepada seluas 1,4 juta nanti kepada masyarakat hukum adat selama 4 tahun ini. Jadi ini juga satu hal yang sangat dikagumi, mendapatkan tepuk tangan dari dunia internasional bahwa kita memiliki kepercayaan kepada masyarakat lokal, ya, lokal communities, masyarakat adat untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan serta masyarakat lokal ya, melalui skema hutan adat ini. Satu lagi Bang, terkait pernyataan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu terkait zero emission di 2060. Bagaimana kontribusi serta peran Kementerian Kehutanan Bang dalam mengimplementasikan target dari Pak Presiden? Ya, tentu sektor kehutanan menjadi sektor yang sangat penting dalam kerangka perubahan iklim tersebut. Dan oleh karena itu kami dengan teman-teman akan terus bekerja sama ya untuk dengan masyarakat lokal, dengan NGOs ya, mengubah dan mengatur forest governance ya, tata kelola kehutanan kita agar benar-benar dapat comply ya dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Melalui dukungan internasional, Indonesia berharap tata kelola hutan yang berbasis masyarakat dapat memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang cukup luas. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu saja pemirsa, di mana Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan pertemuan tingkat tinggi menteri di Rio de Janeiro, Brazil dalam agenda COP30.
Menteri Raja Antoni menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. United for Wildlife Global Summit dan High Level Ministerial Round the Table adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dalam sambutannya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025-2029. Tentu saja Pak Hasyim sebagai utusan khusus Presiden menyampaikan kepada seluruh delegasi dari dunia bahwa Indonesia bergabung dengan inisiatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Brasil untuk bersama-sama memerangi perdagangan satwa liar secara internasional. Saya berharap dengan kerjasama antar negara ini, maka kita benar-benar dapat menghalang, mencegah agar satwa liar kita diperdagangkan secara ilegal, harimau, orangutan, dan lain sebagainya, diperjualbelikan. Itu gini ya. Terkait tadi target hutan adat, Pak? Ya, alhamdulillah Indonesia diakui sebagai negara yang sangat peduli dengan hak-hak masyarakat adat. Dan itu kita diberikan panggung tadi secara resmi mengumumkan atas nama Presiden Prabowo Subianto. Saya tadi umumkan bahwa kita memiliki komitmen untuk memberikan hutan adat kepada seluas 1,4 hektar kepada seluruh masyarakat adat. Raja Juli juga menyerukan kerjasama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan serta perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Dari Rio, Brazil, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud, menyebut bahwa program makan bergizi gratis mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Program ini juga memperkuat daya beli masyarakat serta rantai nilai ekonomi domestik. Dalam konferensi pers di Jakarta, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud mencatat bahwa program makan bergizi gratis ini mendorong pertumbuhan permintaan domestik dan sektor peternakan serta memperkuat ketahanan pangan. Program ini menjaga daya beli masyarakat dan memperluas rantai pasok protein hewani dengan sektor pertanian tumbuh 6,51% dan subsektor tanaman pangan naik 9,94% berkat produktivitas padi yang meningkat. Selain itu, industri pengolahan makanan dan juga minuman juga tumbuh 6,49%, sementara konsumsi rumah tangga ini naik 4,89%, didukung peningkatan transaksi digital e-commerce sebesar 6,19% termasuk oleh UMKM. Sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebijakan fiskal dalam mendorong efektivitas belanja melalui pelaksanaan berbagai program seperti makan bergizi gratis. Adapun untuk pertanian, tumbuh didorong oleh adanya peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh sebesar 9,94%, ditopang oleh peningkatan luasan dan produktivitas padi, serta peternakan tumbuh 6,51%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik, daging ayam dan telur ayam ras untuk mendukung program makan bergizi gratis. Stabilitas harga pangan dan permintaan domestik yang kuat menjaga momentum pemulihan ekonomi. MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga memperkuat rantai nilai ekonomi domestik dan juga mendukung pertumbuhan nasional yang lebih inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali kabar baik disampaikan oleh Deputi BPS Mohedi Mahmud menyampaikan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak hingga bulan Agustus 2025. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 juga didorong jasa pendidikan, perdagangan, informasi, komunikasi, dan industri pengolahan.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 5 November menyampaikan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak hingga Agustus 2025 dengan peningkatan masing-masing 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Edi menjelaskan pada triwulan 3 2025, sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada jasa pendidikan sebesar 10,59%, diikuti jasa perusahaan dan jasa lainnya sekitar 9,9%. Sementara industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan tetap menjadi kontributor utama produk domestik bruto. 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara 3 lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam 1 tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, kemudian akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha industri pengolahan. Total share keempat lapangan usaha tersebut mencapai sekitar 65,02% dari PDB. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,13%. Pertumbuhan ekonomi juga didorong sektor perdagangan, informasi, komunikasi, dan pertanian. Industri pengolahan naik 6,49%, terutama makanan minuman dan CPO. Proporsi pekerja formal meningkat menjadi 42,20%, sedangkan tingkat pengangguran turun ke 4,85%, menandakan pasar tenaga kerja semakin sehat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo minta Komisi Reformasi Polri lapor setiap 3 bulan. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki ini diminta bekerja taktis dan transparan. Jimli Asyidik, Ketua Komite Komisi Percepatan Reformasi Polri, mengatakan Prabowo ingin Komisi Percepatan Reformasi Polri ini memberi laporan secara periodik untuk kemudian mengambil keputusan. Jimli mengatakan Prabowo sangat responsif terhadap aspirasi rakyat, khususnya mengenai kepolisian. Bahkan, bukan hanya kepolisian, Prabowo juga ingin ada evaluasi semua kelembagaan yang telah dibangun setelah reformasi. Jimli melanjutkan, laporan yang dibuat Komisi Percepatan Reformasi Polri ini juga bukan hanya dalam bentuk perumusan. Untuk itu, komisi perlu mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik itu tokoh bangsa, aktivis, hingga YouTuber. Masukan dari berbagai pihak menjadi penting sebagai bentuk transparansi. Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Prabowo membentuk dan melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka Jakarta Jumat lalu. Komisi terdiri atas 10 anggota. Adapun pembentukan komisi ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 122/P tahun 2025
tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Salah satunya, pengamat politik Dr. John N. Palinggi menilai langkah ini sebagai tindakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat kewibawaan institusi Polri sekaligus memperkokoh stabilitas nasional. Pengamat politik Dr. John N. Palinggi menilai langkah pembentukan Tim Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo sebagai tindakan strategis yang bertujuan memperkuat kewibawaan institusi Polri sekaligus memperkokoh stabilitas nasional. Menurut John, selama puluhan tahun dirinya mengamati berbagai tantangan yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri tidak hanya soal perombakan struktur, tetapi juga pemulihan kewibawaan dan kepercayaan publik. Keputusan Presiden terkait dengan tim reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia kan sudah dibentuk. Ya, sudah dibentuk. Ketuanya Pak Jimli Asidiki, saya kenal baik beliau. Jadi semua mereka yang non Polri di sana, saya yakin mereka adalah negarawan ya. Negarawan yang memikirkan bangsa dan negara ini. Tetapi mereka juga harus memikirkan bagaimana supaya polisi ini bisa melaksanakan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Karena pengalaman saya ya selama 30 tahun lebih itu, saya lihat kepolisian sangat sulit melakukan tugasnya karena dengan interupsi berbagai LSM dan seolah-olah mereka lah itu yang lebih tahu penyelidikan, mereka yang seperti penegak hukum, menginterview penegak hukum seperti itu. Nggak bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Belum lagi cercaan, cemohan, dan penghinaan, permusuhan kepada polisi. Nggak bisa jalan. Maka reformasi kepolisian harus mencantumkan terkait dengan kewibawaan polisi yang bisa diwujudkan dalam bentuk ya misalnya cara memperlakukan masyarakat. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu adalah kepolisian mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri sambil menegakkan hukum dan menghormati HAM. Reformasi kepolisian sudah masuk orang negarawan. Ada 4 situ. Mantan Kapolri. Pak Listio Sigit, kemudian Pak Tito Karnavian, Badrodin Haiti, dan Pak Idam Aziz. Saya kira cukup bagus. Ada memang pendapat di luar bahwa mengapa tidak ada orang sipil situ yang mengerti HAM. Saya kira tidak perlu. Saya tegaskan tidak perlu. Ini urusan kenegaraan dan internal tidak pada tempatnya untuk dicampuri. Serahkan kepada Bapak Presiden, itu sudah mikirkan bagaimana supaya menyusun orang yang tepat dan memiliki loyalitas kepada negara dan juga kesetiaan juga pada Presiden. Adapun menurut John, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat jelas. Tujuan kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Karena itu, pembenahan internal harus diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi tersebut. Sebagaimana diketahui, tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo terdiri dari berbagai tokoh berpengalaman, termasuk 4 mantan Kapolri, yakni Jenderal Purn Listio Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Badron Haiti, dan Idham Aziz. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Usulan ini menyoroti jasa besar keduanya dalam pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan penguatan demokrasi di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia pada masa kepemimpinannya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Sugiono di Jakarta pada Jumat 7 November 2025.
Sugiono menilai Soeharto berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional serta mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berbagai pencapaian seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, transmigrasi, hingga keberhasilan swasembada pangan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada masa itu Indonesia bahkan dikenal sebagai macan Asia karena kemajuan pesatnya di kawasan. Mendukung usulan untuk menjadikan Presiden kedua dan keempat, Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional, karena keduanya menurut kami merupakan pemimpin yang berhasil dan memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Republik Indonesia. Apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menempatkan Indonesia dalam posisi yang baik di percaturan politik dunia, saya kira merupakan hal-hal yang sangat mendukung untuk bisa menjadikan beliau-beliau sebagai pahlawan nasional. Semuanya manusia yang punya kemampuan dan batas kemampuan, semuanya manusia yang punya kelebihan dan kekurangan, tetapi secara utuh kita harus melihatnya bahwa apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita pada saat itu merupakan hal-hal yang dilakukan untuk memajukan dan mensejahterakan bangsanya, dan itu merupakan sebuah jasa yang besar. Seperti misalnya Pak Harto, pada saat kepemimpinan beliau kita merasakan satu stabilitas nasional yang mapan selama 30 tahun, pendidikan yang didapat, pendidikan mudah didapat, kemudian kita berhasil mencapai swasembada pangan yang merupakan juga bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia yang paling basic itu terpenuhi. Petani-petani bahagia, makmur, dan saya yakin sebagian besar lapisan pemimpin Indonesia saat ini juga merupakan orang-orang yang besar di dalam situasi kepemimpinan beliau dan merupakan hasil dari buah dan kerja keras beliau sebagai pemimpin pada saat itu. Sementara itu, Gus Dur dinilai berjasa besar menjaga persatuan bangsa di masa penuh gejolak pasca reformasi. Sugiono menyebut Gus Dur sebagai tokoh yang mengedepankan nilai demokrasi dan pluralisme yang dampaknya masih terasa hingga kini. Terkait penetapan pahlawan nasional tahun ini, Ketua Dewan Gelar Fadlizon telah melaporkan 40 nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk 24 nama prioritas hasil seleksi dan kajian mendalam oleh Dewan GTK. Situasi politik saat itu merupakan sosok yang bisa mempersatukan. Beliau seorang yang visioner, yang berpikir jauh ke depan, bagaimana bisa membangun dan menyatukan seluruh komponen masyarakat sehingga kesatuan negara Indonesia ini terjaga, yang kemudian dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Dan saya kira itu juga merupakan sebuah jasa besar dari seorang presiden saat ini. Namun intinya adalah bahwa kita memiliki adat, budaya, dan karakter yang seharusnya menghormati, menghargai, dan selalu mengingat jasa-jasa besar yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para orang-orang tua kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Batam Rempang Galang atau Barelang. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelatihan transmigran serta pembangunan fasilitas permukiman dan ekonomi baru di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya ke Satuan Pemukiman Tanjung Banon, Menteri Iftitah meninjau langsung unit rumah transmigran dan berinteraksi dengan warga yang sudah bermukim. Rumah tipe 45 dengan pekarangan seluas 500 meter persegi ini menjadi contoh penempatan transmigran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga saat ini, sudah tersedia 304 unit rumah transmigrasi di Tanjung Banon, serta 200 unit lainnya dalam proses pembangunan. Dari total 504 kepala keluarga, 227 sudah terdaftar sebagai transmigran dan 219 diantaranya telah menempati rumah baru. Untuk menunjang kesejahteraan warga, pemerintah menyalurkan perlengkapan rumah tangga, perabotan, hingga satu pangan selama 1 tahun. Oleh karena itu, yang kita ingin bukan hanya infrastruktur, tetapi juga manusianya. Nah, tadi saya juga cukup senang mendapatkan laporan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Tadi ibu-ibu luar biasa keriangannya karena kami sekarang ini sedang memberikan semacam pembekalan bagaimana mereka menggunakan lahan pekarangannya supaya lebih produktif. Karena Kementerian Transmigrasi itu sekarang objeknya yang akan ditransformasikan adalah satu lahan, yang kedua adalah manusianya. Warga mengaku puas dengan fasilitas dan pendampingan pemerintah. Mereka menilai program transmigrasi membuka kesempatan baru untuk hidup lebih sejahtera. Perasaan kami selama ini kami sangat senang karena kami mendapatkan fasilitas apa aja yang sudah dijanjikan BP dan pemerintah. Dan sekarang pun masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang didukung dari pemerintah. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, kepada BP yang telah memfasilitasi kami. Kedepannya mungkin lebih maju untuk anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti. Ya saya harap lebih diperhatikan lagi ya, namanya kita orang tua semua mengharapkan yang baik. Melalui program transmigrasi yang berbasis pelatihan dan pemberdayaan, Kementerian Transmigrasi menegaskan bahwa pembangunan saat ini bukan hanya pemindahan penduduk, namun transformasi menuju masyarakat produktif dan sejahtera. Kawasan Barelang diharapkan menjadi model transmigrasi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperkuat pendidikan vokasi demi menciptakan sumber daya manusia yang dapat bekerja di dalam maupun luar negeri. Ini merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi tingkat pengangguran. Pemerintah menyiapkan strategi untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pratikno menjelaskan pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan sekolah vokasi maupun universitas dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Makanya tadi disampaikan termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya selain kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama bagi bagian. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK, serta merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi. Presiden Prabowo juga memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan sistem pendidikan nasional secara umum. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi pada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja. Termasuk Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing
berharap menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden terima surat kepercayaan 12 duta besar LBBP untuk RI. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta pada 7 November 2025. Penyerahan ini menandai awal masa tugas para duta besar dalam mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyerahan surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar dalam memperkuat hubungan persahabatan serta kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Para duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan mewakili berbagai kawasan dunia dari Eropa. Hadir perwakilan dari Polandia, Irlandia, Georgia, Spanyol, Jerman, dan Luxembourg. Sementara itu dari Timur Tengah terdapat perwakilan dari Kuwait dan Yaman, serta dari Asia Tengah diwakili oleh Turkmenistan. Selain itu turut menyerahkan surat kepercayaan duta besar dari Pakistan, Kepulauan Solomon, dan Meksiko. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin dan berharap kerjasama bilateral di berbagai bidang terus dapat diperkuat demi kesejahteraan masyarakat. Prosesi kenegaraan ini dilaksanakan sesuai tata protokol resmi dan menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperluas diplomasi serta mempererat kemitraan internasional. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan menginisiasi program Expo Keuangan dan Seminar Syariah atau Eksis. Bertempat di Lipo Mall Nusantara, Jakarta, acara ini digelar selama 4 hari dari 6 hingga 9 November 2025. Sebagai langkah nyata OJK dalam mempererat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional, sekaligus mendorong inovasi ekosistem keuangan syariah yang modern dan berdaya saing, Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dengan pelaku usaha jasa keuangan syariah, self-regulator organization, asosiasi, kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait menyelenggarakan Expo Keuangan dan Seminar Syariah atau Eksis 2025 dengan tema Keuangan Syariah untuk Semua, Kesejahteraan untuk Bangsa. Acara ini dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, serta perwakilan industri jasa keuangan syariah. Eksis sendiri memiliki 2 misi utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan pemberdayaan pelaku usaha khususnya UMKM. Diharapkan Eksis mampu menjadi ruang bagi ide dan inovasi baru dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah yang modern, transparan, dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menutup secara resmi TMMD reguler ke-126 di wilayah Kodim 0404 Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis 6 November 2025. Kasat menegaskan bahwa program TMMD bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dan mempercepat kesejahteraan di wilayah perdesaan. Kasat menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan bentuk nyata kontribusi TNI dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Melalui TMMD, TNI tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pelaksanaan TMMD juga merupakan implementasi strategis dari kehadiran negara untuk rakyat melalui TNI. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan TMMD yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD telah melaksanakan program membangun fisik dan non-fisik
Pembangunan fisik telah dilaksanakan secara serentak di 50 kabupaten kota, diantaranya meliputi pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan sarana dan prasarana lingkungan, serta fasilitas umum, dan renovasi rumah tidak layak huni. Kasat menjelaskan bahwa kegiatan TMMD telah memberikan dampak positif yang nyata, baik melalui pembangunan sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, maupun kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari meningkatnya semangat gotong royong dan kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Bupati Muara Enim Edison menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada TNI AD atas kontribusinya melalui TMMD yang telah membantu mempercepat pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun lewat TMMD menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Usai upacara penutupan, Kasat berkesempatan meninjau langsung hasil kegiatan TMMD ke-126 di wilayah Kodim 0404 Muara Enim menggunakan motor trail. Ia juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga sekitar sebagai wujud kepedulian TNI AD terhadap kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Kasat dalam penutupan TMMD ini menjadi penegasan bahwa TNI Angkatan Darat akan terus berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan kemandirian dan kemakmuran masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bergerak membersihkan gulma air dan sampah perairan dengan menggunakan 2 ekskavator long ponton dan 4 ekskavator standar ponton. Pembersihan ini dilakukan secara kontinu setiap tahunnya sebagai wujud kepedulian dan pengabdian untuk mengembalikan kehidupan danau. Danau bukan sekedar bentang alam yang memancarkan ketenangan, tetapi sumber kehidupan yang menjaga keseimbangan ekosistem dan menghidupi masyarakat di sekitarnya. Begitu pula Danau Rawa Pening yang terbentang di antara Ambarawa dan Salatiga, Jawa Tengah. Dengan luas 2.670 hektar, danau ini telah lama menjadi tumpuan hidup warga sekaligus potensi wisata alam. Namun keindahan itu terancam oleh penyebaran eceng gondok yang menutupi permukaan danau yang setiap tahunnya terus menyebar. Sejak tahun 2020, TNI Angkatan Darat bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bergerak membersihkan gulma air dan sampah perairan dengan menggunakan 2 ekskavator long ponton dan 4 ekskavator standar ponton. Pembersihan ini dilakukan secara kontinu setiap tahunnya sebagai wujud kepedulian dan pengabdian untuk mengembalikan kehidupan danau. Luas awal area yang tercemar eceng gondok seluas 165 hektar pada 25 November 2024. TNI AD pun mempunyai progres tahap pembersihan. Tahap pertama, 550 hektar yang dikerjakan dari tanggal 3 September sampai dengan 31 Desember. Tahap kedua, 450 hektar yang dikerjakan dari 29 Juli hingga 25 Desember. Tahap ketiga, 200 hektar yang dikerjakan dari tanggal 11 Februari hingga 9 Agustus. Tahap keempat, 130 hektar yang dikerjakan dari tanggal 5 April hingga 1 Oktober. Tahap kelima, 263,5 hektar yang dikerjakan dari 14 Mei hingga 20 Desember. TNI AD menurunkan jenis alat pembersih yang digunakan seperti XK standar ponton, eskalon ponton, XK amfibir, perahu, dan jumlah alat pembersih yang digunakan 1 hektar, HR2 long 4 standar. Saat ini hasilnya sangat signifikan. Tinggal nanti ke depan perlu dilanjut lagi, insya Allah ya, dilanjut lagi supaya pasca pelaksanaan ini tidak selesai begitu saja. Meski belum selesai sepenuhnya, harapan telah tumbuh dengan semangat kebersamaan, dukungan masyarakat, dan pengabdian tulus prajurit TNI AD. Rawa Pening perlahan kembali menjadi kebanggaan dan sumber kehidupan yang lestari. Danau yang kembali bersih menjadi bukti sederhana bahwa bersama masyarakat, setiap pengabdian akan melahirkan kehidupan yang tak ternilai.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Indramayu yang bertujuan memperkenalkan potensi daerah melalui pengalaman kuliner dan budaya yang dikemas secara berkelas. Pemerintah daerah Indramayu menghadirkan Indramayu Mango Festival, sebuah perayaan kuliner yang menampilkan kelezatan dan kekayaan buah mangga terbaik dari Indramayu. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Indramayu yang bertujuan memperkenalkan potensi daerah melalui pengalaman kuliner dan budaya yang dikemas secara berkelas. Acara pembukaan berlangsung pada 6 November 2025 di ruang Timur Hotel Borobudur, Jakarta, di mana festival ini akan berlangsung hingga 20 November 2025. Discover Mango Festival digelar guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan serta mendorong potensi pertanian lokal agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan festival turut dihadiri oleh Bupati Indramayu, Luki Hakim, serta dimeriahkan dengan penampilan tari topeng Panji dan tari kreasi eksotika Wasra Gedong Gincu yang menggambarkan kekayaan budaya Indramayu. Bagi kami ini suatu hal yang luar biasa, dan saya sudah lihat tadi menu-menunya disajikan yang nggak kepikiran selama ini. Oh, mangga kita bisa dibikin seperti ini ya, seperti itu ya. Artinya kearifan lokal di Indramayu yang bisa go internasional. Kami tahu bahwa Hotel Borobudur ini memiliki banyak relasi tamu-tamu dari kalangan high-end, dan gimana caranya mempertemukan antara mangga Indramayu dengan kalangan high-end. Saya punya cita-cita berharap bahwa mangga Indramayu ini bisa dimakan oleh Raja Arab, Raja Saudi, atau mungkin Emir dari Dubai, ataupun dari duta besar mana. Nah, ketemunya di mana? Susah kalau saya harus kirim satu-satu ke mereka. Nah, di sini tempat berkumpul. Dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan, yaitu program pemerintah pada sektor ekonomi kreatif, kuliner, kebudayaan, dan kesenian. Selama 2 minggu, tanggal 6 sampai 20 November, kami dari Hotel Borobudur melalui area ruang publik yang ada, salah satunya dengan restoran-restoran yang ada di Hotel Borobudur Jakarta, kami menyajikan beragam menu-menu sajian yang sangat unik, yaitu di mana selama 2 minggu ini kami mengangkat Indramayu Mango Festival, yang mana kita tahu bahwa mangga Indramayu menjadi salah satu ikon dari daerah di Indramayu, dan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami untuk membantu mempromosikan ikon-ikon kebudayaan daerah, khususnya salah satunya kuliner, untuk bisa dikenal oleh tamu-tamu di Jakarta, tidak hanya tamu-tamu domestik maupun juga mancanegara. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menargetkan penyelesaian 65 kampung nelayan merah putih di tahun ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan budidaya perikanan secara nasional secara bertahap hingga 2 tahun ke depan. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 65 titik kampung nelayan merah putih tahun ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada 6 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan KKP untuk mengembangkan budidaya perikanan di darat. Sakti menjelaskan bahwa pengembangan ini akan dijalankan secara nasional dan menyasar berbagai wilayah strategis. Program pengembangan budidaya perikanan direncanakan berjalan bertahap dan ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten 2026. Tapi tahun ini dimulai kita ada 100 titik yang akan kita bangun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil atau RAN PPSK. Peluncuran ini sebagai upaya mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk melindungi dan memperdayakan nelayan kecil. Seperti yang disampaikan dalam acara peluncuran,
RAN BPSK menjadi dokumen penting dari hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembangunan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Program ini merupakan langkah nyata KKP untuk mewujudkan kebijakan berbasis riset dan bukti ilmiah, sekaligus mendorong perlindungan serta kesejahteraan nelayan skala kecil. Selain peluncuran dokumen, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara KKP dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin para nelayan dan awak kapal perikanan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, KKP menegaskan komitmennya untuk membangun perikanan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, dan memastikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi serta kelestarian sumber daya laut. Dari awal kerjasama kita, ya, secara resmi dalam implementasinya dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan, khususnya terhadap awak kapal perikanan yang sebelum berangkat melaut mereka ada persyaratan khusus, ya, kapal itu keluar, para awak kapal perikanannya sudah menjadi bagian dari perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya nanti akan diselaraskan dengan program asuransi nelayan yang kriterianya sendiri terhadap nelayan penerima pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 gross ton, artinya di bawah 5 gross ton. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil, kemudian mereka memiliki pendataan di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pendataan Kusuka. Jadi mereka nelayan itu terdata, karena kita mengetahui banyak masyarakat kita memang memiliki KTP tapi tertulis nelayan, tapi faktualnya itu memang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi dibuktikan dengan kita melakukan pendataan Kusuka nelayan. Mudah-mudahan program ini akan seiring sejalan dengan dimulainya secara resmi PKS yang dikerjasamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih masif lagi menjangkau tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan tapi juga di sepanjang pesisir kabupaten kota di mana nelayan-nelayan kecil itu berada. Dari Jakarta, Mariska Ronabayu, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Desain dan pengelolaan perpustakaan di sekolah rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kementerian Sosial terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dengan Perpustakaan Nasional RI. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melakukan audiensi dengan Perpustakaan Nasional pada Selasa 4 November 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos atau yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat literasi dan pendidikan sosial melalui pengembangan perpustakaan modern di sekolah rakyat. Desain dan pengelolaan perpustakaan di sekolah rakyat akan dipercayakan langsung kepada Perpustakaan Nasional RI. Hal ini dilakukan guna agar sejak awal memenuhi standar fungsi dan tujuan pemberdayaan sosial. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Aminuddin Aziz, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Perpustakaan Nasional dalam mendukung upaya penguatan literasi inklusif sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menanggapi terkait putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memangkas dana reses menjadi 22 titik. Pemangkasan dana reses ini akan mengurangi besaran anggaran reses yang diterima anggota Dewan untuk melakukan kegiatan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan memangkas dana reses menjadi 22 titik yang sebelumnya 26 titik. Pemangkasan dana reses ini merupakan inisiasi sendiri tanpa adanya pengaduan. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan keputusan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan DPR. Dirinya menyebut dengan adanya pemangkasan akan mengurangi besaran anggaran reses yang diterima oleh legislator dalam melakukan kegiatan. Yaitu semua keputusan MKD yang baru saja diputuskan akan saya bicarakan dengan pimpinan yang lain dan bagaimana, seperti apa, dan tentu saja kan ada konsekuensinya akan kita rapatkan ini. Tapi dengan demikian itu anggaran dana reses buat anggota DPR itu jadi berkurang juga, Pak? Ya karena titiknya berkurang ya
harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi peristiwa di mana 2 pelaku sindikat ganjal kartu ATM antar provinsi ditangkap oleh pihak kepolisian usai salah memilih korban yang merupakan anggota polisi berpakaian preman di sebuah gerai ATM di kawasan Kota Padang Simbuan, Sumatera Utara. Modus pelaku yang salah satunya anak di bawah umur itu dengan cara mengganjal lubang kartu pada mesin ATM dengan tusuk gigi dan menukar kartu ATM calon korban dengan kartu ATM pelaku lalu menguras isi ATM korban. Inilah rekaman CCTV sebuah gerai ATM yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Memperlihatkan 2 orang sindikat ganjal kartu ATM sedang melancarkan aksinya, yaitu mengganjal lubang kartu mesin ATM menggunakan congkel gigi, kemudian mencari calon korban. Namun pada saat beraksi kali ini, para pelaku salah memilih korban. Dari rekaman CCTV, terlihat para pelaku hendak menawarkan bantuan kepada seorang anggota polisi berpakaian preman. Merasa curiga, anggota polisi tersebut menolak dan membuntuti para pelaku dan menangkap para pelaku yang hendak beraksi di sebuah SPBU yang tak jauh dari lokasi pertama dan menggelandang para pelaku ke Mapolres Kota Padang Sidimpuan. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku berinisial DW dan R yang merupakan anak di bawah umur, mereka mengaku sebelum beraksi di Kota Padang Sidimpuan, mereka terlebih dahulu beraksi di Kota Sibolga. Namun gagal lantaran petugas keamanan berjaga di gerai ATM selama 24 jam. Dalam rilisnya pada Kamis sore, Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan modus yang digunakan para pelaku adalah mengganjal lubang kartu pada mesin ATM dengan potongan congkel gigi agar kartu calon korban tidak dapat masuk. Melihat korban kesulitan, para pelaku mendatangi korban untuk menawarkan bantuan dengan menanyakan PIN ATM dan menukarkan kartu ATM korban dengan kartu yang disediakan. Selain penangkapan para pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit mobil, puluhan kartu ATM berbagai jenis bank, beberapa buah tusuk gigi, gergaji, uang tunai, dan beberapa barang bukti lainnya. Kronologis pada kasus ataupun kejadian ini yaitu Selasa 4 November 2025, korban RAS hendak mengambil uang tunai melalui mesin ATM yang beralamat di Jalimang Bonjol, PSP Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Kemudian saat memasukkan kartu debit ATM ke dalam mesin ATM, ternyata kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM. Kemudian tidak berselang lama, ada orang yang tidak dikenali oleh korban menghampiri dan menanyakan, ada apa? Kemudian pelaku menawarkan bantuan kepada korban, tetapi korban tidak bersedia dikarenakan korban curiga kepada pelaku. Kebetulan korban ini merupakan anggota Resmob kita, anggota Polri yang berdinas di Polres Padang Sidimpuan. Kemudian korban pergi, kemudian korban menghubungi timnya, rekannya, sama anggota Polri juga, membuntuti pelaku yang dia curigai. Ya. Kemudian ditemukan para pelaku di Desa Manunggang, tepatnya di area SPBU Manunggang, yang mana di situ pelaku juga sedang melakukan aksinya. Pencurian apa itu? Copet. Terus yang di Singapura mati bisa. Yang di Sebelum di Padang Sidimpuan main di mana? Sibolga. Sebelum di Sibolga. Sibolga kapan itu? Tanggal Selasa pagi. Berhasil itu? Gagal. Kenapa gagal, Pak? Security-nya 24 jam. Oh gitu. Sebelum di Sibolga di mana, Pak? Di Palembang. Oh, Palembang. Palembang di mana? Kota Palembang. Ya main langsung jalan ke Aceh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Padang Sidimpuan dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BNN temukan ladang ganja total 6,5 hektar tersebar di Aceh Utara. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Badan Narkotika Nasional. BNN menemukan 6 titik ladang ganja seluas 6,5 hektar di Kabupaten Aceh Utara. Tanaman ganja diperkirakan mencapai 97.000 batang dengan berat basah 69 ton langsung dimusnahkan di lokasi penemuan. Inilah salah satu dari 6 area lahan yang digunakan sebagai ladang ganja di Desa Taupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Sebanyak 151 personel gabungan dari BNN Pusat, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP setempat menemukan ladang tanaman ganja dengan tinggi bervariasi. Di titik keempat pada ketinggian 256 mdpl dengan luas 1,5 hektar, terdapat 30.000 tanaman ganja siap panen dengan tinggi pohon 2 hingga 3 meter. Diperkirakan berat basa ganja mencapai 20 ton. Sebagai bentuk penindakan, seluruh tanaman ganja dicabut untuk langsung dimusnahkan di lokasi penemuan. Dari 6 titik yang kita temukan, memang untuk titik 1 itu usia kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Karena baru saja dia dilakukan penanaman. Ya, lakukan penanaman, tetapi untuk titik 2, titik 3 itu sudah agak besar. Karena mereka akan memanen, khususnya yang ada di titik 4 ini sudah mulai bisa dipanen dan siap panen. Nah, setelah nanti mereka memanen dan dia akan terus menanam dengan bibit-bibit yang baru. Dan ini akan berkesinambungan dan tidak akan putus. Makanya mereka menanam secara terpisah-terpisah, tetapi jaraknya pun tidak terlalu jauh. Akan memudahkan mereka melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman ganja yang mereka tanam sendiri. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggagalkan peredaran 4 kg lebih sabu-sabu jaringan internasional. Aparat mengamankan 2 orang pelaku asal Aceh yang kedapatan sedang mengantarkan paket narkoba ke daerah Palembang. Peredaran narkoba jaringan internasional gagal beredar di kota Palembang. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menangkap 2 orang pengedar narkoba asal Aceh berinisial MK dan IW yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,1 kg dari Aceh menuju Palembang dengan menggunakan jalur darat. Aparat telah mengintai kedatangan kedua pelaku tersebut saat berada di salah satu kamar hotel di kawasan Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 orang akan membawa narkoba dari Aceh menuju Palembang. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melacak kendaraan pelaku melintas di kawasan Terminal Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Petugas pun mengikuti mobil pelaku yang berhenti di sebuah hotel. Usai pelaku masuk ke kamar hotel, petugas langsung menggerbek para pelaku bersama barang buktinya. Berawal adanya informasi yang kami dapatkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025, anggota melakukan pendalaman di beberapa tempat, mulai daripada terminal bus Karya Jaya dan di Kertapati, hingga berakhir di sebuah hotel yang ada di kota Palembang. Dengan demikian tersangka tidak bisa melarikan diri. Dan pada akhirnya kita lakukan penggerbekan di hotel tersebut di kamar nomor 212. Kita telah mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu. Saya pengakuan dokumen Aceh yang kami kumpulkan, sudah ada jalannya. Kamu pulang ke Aceh? Iya. Yang ngongkosin siapa? Sendirinya. Pak Mosok? Iya betul. Kok mau? Saya pikir benar-benar ada perjalanan. Kemudian pada saat di Aceh kamu dijanjikan uang berapa? Itu belum janji pas mau jalan. Pas mau jalan berapa? Pertama sampai Pekanbaru dulu, satu bungkusnya 10 juta. Dari Pekanbaru dia menuju Palembang, tambahin lagi saya. Berapa satu bungkusnya? Sama 2. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu 114 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin menyambut baik langkah pemerintah yang mengambil alih dalam pembayaran hutang kereta cepat Indonesia-China atau WUSH. Dirinya menilai langkah yang diambil Prabowo Subianto merupakan tanggung jawab sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah mengambil alih dalam penyelesaian hutang kereta cepat Indonesia-China atau WUSH. Langkah tersebut disambut baik oleh Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sultan mengatakan upaya Prabowo dalam mengambil alih hutang WUSH menunjukkan sosok sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab. Kalau seorang presiden, seorang kepala negara, as a leader, itu mengambil tanggung jawab, ya itu yang benar, the real leader, ya begitulah. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andri Rosiade, menegaskan persoalan utang proyek kereta cepat Indonesia-China Jakarta-Bandung atau WUSH sudah selesai dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembayaran utang WUSH. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andri Rosiade meminta seluruh pihak untuk tidak lagi mempersoalkan hutang kereta cepat Indonesia-China atau WUSH. Menurutnya hal tersebut telah selesai mengingat Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa pemerintah mengambil alih dalam pembayaran hutang. Andre menilai jika cicilan utang atau proyek kereta cepat diserahkan sepenuhnya kepada PT Kereta Api Indonesia, maka perusahaan negara itu akan memangku beban yang sangat berat. Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya ambil alih membayar hutang kereta cepat. Ya, yang jelas kan soal polemik WUSH ini sebenarnya sudah selesai ya. Bahwa Presiden secara tegas, secara gamblang sudah menyatakan sikap pemerintah bahwa pemerintah akan bertanggung jawab menyelesaikan soal cicilan WUSH. Karena apa? Karena kita semua tahu bahwa kalau pihak KAI yang diberikan kewenangan untuk mencicil itu kan menjadi beban berat bagi KAI untuk melaksanakan tugas pelayanan mengangkut jutaan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kalau tidak salah dalam rapat kabinet sudah diputuskan oleh Presiden bahwa pemerintah yang akan mengambil alih tanggung jawab ini. Saya rasa polemik ini sudah selesai dan tentu kami di Komisi 6 mendukung penuh langkah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Badan Pusat Statistik juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, naik dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025 mencapai angka 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari data secara keseluruhan, masyarakat Indonesia kini hidup lebih sehat, memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, serta kemampuan ekonomi yang semakin baik. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahfud, seluruh komponen pembentuk IPM seperti harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan pendapatan real per kapita yang stabil turut memperkuat capaian tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan masing-masing komponen dari IPM. Pertama, untuk umur harapan hidup saat lahir UHH. UHH menunjukkan tren yang terus meningkat ya, hingga mencapai 74,47 tahun pada tahun 2025. Kemudian angka tersebut meningkat sebesar 0,32 tahun dibandingkan dengan UHH tahun lalu, tahun 2024. Peningkatan UHH saat lahir menandakan adanya perbaikan taraf kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran melahirkan di fasilitas kesehatan, kesadaran akan pentingnya menggunakan air minum layak, serta meningkatnya akses fasilitas kesehatan. Kedua, komponen pendidikan yang mencakup harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Pada tahun 2025,
HLS mencapai 13,30 tahun, setara dengan kuliah tahun kedua. Jadi angka tersebut naik sebesar 0,09 tahun dibandingkan tahun 2024. Sebagai informasi, pengeluaran real per kapita per tahun yang telah disesuaikan adalah rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan di tahun 2012 dengan wilayah rujukan adalah Jakarta Selatan. Meski secara nasional IPM mengalami peningkatan, tantangan pemerataan masih menjadi perhatian penting. Beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia masih memiliki IPM di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan manusia yang lebih inklusif agar manfaat peningkatan IPM dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita kriminal di mana ada sebuah rumah yang ditinggal menghadiri acara pernikahan. Rumah warga di Kampung Ragas, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten dibobol maling. Uang puluhan juta rupiah yang disimpan dalam berangkas kecil di dalam koper raib digasak pelaku. Inilah rekaman video yang diambil pemilik rumah sesaat setelah menyadari rumahnya kemasukan orang tak dikenal. Ruang kamar tidur tampak berantakan dengan barang-barang tercecer di lantai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 6 November 2025. Saat kejadian, pemilik rumah tengah menghadiri resepsi pernikahan. Korban baru mengetahui rumahnya dibobol maling saat pulang ke rumah pada siang hari. Korban kaget melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Koper hitam tempat berangkas kecil disimpan juga sudah berpindah ke ruang tengah dengan posisi terbuka. Dan uang sekitar 82 juta rupiah di dalamnya raib. Sementara salah satu warga yang sempat mencurigai orang yang tadi kenal di depan rumah korban, sempat bertanya dan mengobrol menanyakan keperluan pelaku. Namun pelaku mengaku ingin ikut acara nikahan, namun ditinggalkan oleh pemilik rumah. Kan saya di rumah, melihat dari kejauhan, tidak tahu orang itu datangnya itu sudah mundar-mandir di depan rumah. Saya tanya dari mana, jawabnya katanya mau mengirim pengantin sudah ketinggalan. Ya saya yang di depan lihat itu orang satu. Di sini nih. Yang di sini. Sempat masuk kemari. Iya, masuk ke sono doang tuh, enggak ke sini. Mungkin ngelihatin kan gitu ya. Posisi motor sudah menghadap ke jalan. Terus orangnya tinggi, badannya seterek. Dari hasil pemeriksaan pemilik rumah, pelaku diduga masuk melalui jendela samping rumah yang ditemukan dalam keadaan terbuka. Kalau kronologisnya kita keluarga mengirim ponakan jadi pengantin ya di daerah Cikeli. Kita berangkat dari sini itu sekitar jam 8:30. Lalu sampai Cikeli kita arah balik sekitar jam 12. Nah setelah kita buka pintu, ternyata koper yang berisi uang yang disimpan di sudut kamar sudah ada di ruang keluarga dengan posisi terbuka. Nah di situ sudah tuh panik semua keluarga, ya anak ya istri ya semua merasa uangnya nggak ada. Yang diambil itu sekitar 83 yang berangkas mini dan amplop. Nah yang di amplop ini rencananya mau disetorkan ke bank. Dan adapun setelah kita mengamati dari mana orang ini masuk, yang kita menduga dari jendela samping masuk ke kamar tengah, langsung mengeksekusi 2 kamar belakang dan kamar depan. Atas kejadian ini korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kasus dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo kini menemukan titik terang. Polda Metro Jaya pastikan ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi adalah asli.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan pihaknya telah mengamankan ijazah asli milik Presiden ke-7 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada dalam proses penyidikan. Hal ini disampaikan dirinya saat konferensi pers di gedung promotor Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Asep juga menerangkan kepolisian juga telah mengamankan 723 item barang bukti, di mana termasuk juga dokumen asli ijazah asli Jokowi. Adapun identifikasi ijazah tersebut diperoleh melalui dukungan pemeriksaan teknis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, serta melibatkan sejumlah pihak dari luar dan dalam institusi Polri, seperti ahli pidana, ahli ITE, hingga ahli bahasa, dalam proses pengujian keaslian dokumen secara analog dan digital. Polda Metro menegaskan penetapan ini dilakukan dengan langkah profesionalitas dan transparan, serta memastikan setiap informasi yang beredar akan diluruskan berdasarkan barang bukti dan hasil penelitian yang terpercaya. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah isi Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Dari Jakarta, Max Fani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa waspada, komplotan curanmor mengincar kendaraan penghuni kos dengan modus komplotan curanmor menyewa kontrakan atau kos untuk menggasak kendaraan. 6 orang pelaku pun telah diamankan anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan tempat persembunyian komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Barat. Sebanyak 6 orang berhasil diamankan. Modus komplotan curanmor ini dengan menyewa kontrakan atau kosan untuk mempermudah aksi pencuriannya. Salah seorang pelaku yang telah tinggal di kos berperan untuk mengamati lingkungan sekitar dan menjebol kunci kendaraan. Setelah kondisi aman, rekan yang lain datang untuk membawa kabur sepeda motor tersebut. Setelah beraksi, kendaraan curian tersebut dibawa ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, dari para pelaku ada 8 sepeda motor yang diamankan oleh petugas. Para pelaku biasanya menjual sepeda motor hasil curian itu sebesar 4 juta rupiah. Para pelaku ini memang spesialis curanmor ya, namun modus operandi mereka sangat berbeda. Ya, yang pertama adalah mereka akan mencari sasaran rumah-rumah kontrakan atau rumah kos-kosan yang banyak terparkir motor. Kemudian mereka akan menjadi penyewa dari kontrakan atau kos-kosan tersebut, kemudian membayar DP. Pada saat memberikan identitas, mereka meminta waktu kepada pemilik kos-kosan dalam penyerahan identitas pada saat menyewa. Nah, para pelaku ini begitu dalam keadaan sepi, ya, kemudian mereka melancarkan aksinya. Dari beberapa pendalaman yang kita dalami ya, ini baru 2 LP yang bisa kita dalami ya, setelah kita melakukan pengecekan dari nomor rangka dan nomor mesin. Namun kendaraan yang berhasil kita amankan, barang buktinya adalah sebanyak 8 kendaraan. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada edisi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi hanya di Simpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla dan rekan saya. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.